Berbicara tentang Indonesia, mungkin ada banyak hal yang dapat kita bicarakan. Salah satunya adalah tentang kekayaan alam Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat begitu melimpah, yang terbentang di setiap penjuru pelosok negeri ini, dari Sabang hingga Merauke. Dan bahkan, kekayaan alam yang Indonesia miliki dapat membuat negara lain menjadi iri. Selain kekayaan alam yang Indonesia miliki, Indonesia juga memiliki segudang peraturan-peraturan yang mengatur tentang kekayaan alam ini. Salah satu contohnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. PP Nomor 78 Tahun 2010 merupakan salah satu produk kebijakan yang berkaitan tentang kekayaan alam Indonesia. Peraturan pemerintah ini digunakan sebagai bahan rujukan kepada para perusahaan tambang untuk mewajibkan mereka melakukan kegiatan reklamasi dan penutupan bekas lubang galian tambang setelah kegiatan pertambangan dinyatakan selesai. Hal ini disebabkan karena pada peraturan-peraturan terdahulu, kegiatan reklamasi atau penutupan bekas lubang galian tambang tersebut hanya dijadikan pedoman saja, bukan dijadikan sebagai kewajiban. Hal inilah yang membuat pemerintah negara Republik Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan baru untuk mewajibkan para perusahaan tambang melakukan kegiatan reklamasi. Sudah lebih dari 10 tahun PP Nomor 78 Tahun 2010 berjalan, di mana pada kenyataannya saat ini implementasinya tidak begitu baik. 10 tahun berjalan menyebabkan banyak generasi muda bangsa Indonesia harus meregang nyawa karena terdapat ribuan lubang bekas galian tambang yang sampai saat ini belum tersentuh untuk dilakukan reklamasi. Para generasi muda bangsa kita harus meregang nyawa karena lubang bekas galian tambang tersebut terbuka dengan bebas, tanpa adanya rambu peringatan, tanpa adanya pembatas, tanpa adanya pagar-pagar yang mengitarinya. Hal tersebutlah yang menyebabkan banyak kejadian-kejadian di mana banyak generasi muda kita yang harus jatuh terpeleset ke sana dan tidak bisa berenang karena sangat begitu dalamnya lubang galian tambang tersebut. Banyak perusahaan pertambangan yang enggan melakukan kegiatan reklamasi karena akan mengurangi profit dari hasil pertambangan yang dia lakukan. Pemerintah daerah setempat pun terasa tidak tahu menahu tentang peraturan ini. Mereka terasa lepas tangan dan tidak ingin menegakkan peraturan pemerintah ini. Dan juga akibat adanya lubang galian tambang tersebut yang tidak ditutup, membuat kerusakan alam menjadi lebih besar, di mana lubang galian tambang tersebut hanya berisikan air yang memiliki zat-zat berbahaya dari hasil pertambangan. Jika hal-hal tadi masih dibiarkan begitu saja, forecasting ke depannya sudah bisa kita pastikan bahwasanya akan banyak lagi lubang bekas galian tambang yang tidak akan direklamasi, dan juga kerusakan alam akan menjadi lebih begitu besar. Dan akan banyak lagi generasi muda kita yang harus meregang nyawa di lubang galian tambang tersebut. Yang sangat ironisnya adalah ketika pemerintah daerah setempat diwawancarai tentang begitu banyaknya anak-anak muda kita yang harus meregang nyawa di situ, dan jawaban dari pemerintah daerah setempat tersebut hanya, ya mereka sudah nasibnya untuk meninggal di tempat seperti itu. Itu udah sungguh ironis. Untuk membuat masa depan yang lebih cerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi menjadi satu, di mana mereka harus menegakkan kembali PP Nomor 78 Tahun 2010. Dengan tegaknya PP Nomor 78 Tahun 2010, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang begitu besar,
alam akan bergenerasi secara cepat. Tidak akan ada lagi para korban-korban yang meninggal di lubang bekas galian tambang tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun akan kembali naik. Oleh karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak-pihak lainnya harus mau bahu-membahu menegakkan kembali PP nomor 78 tahun 2010 dengan cara benar-benar mewajibkan para perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan reklamasi atau penutupan lubang bekas galian tambang tersebut. Setelah sudah dicanangkan tidak ada lagi kegiatan penambangan di sana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.